Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah apartemen di kawasan Dermaga, Kabupaten Bogor digerebek polisi. Penggerebekan diwarnai perlawanan pelaku. Kritik terhadap Presiden Joko Widodo terus mengalir dari kalangan kampus. Kali ini Universitas Muhammadiyah Sukabumi desak Presiden bersikap netral dalam pemilu. Deklarasi kampus ITB terkait kemunduran demokrasi di era Jokowi dinodai aksi tak senonoh seorang pria yang mengikuti acara secara daring. Sebuah apartemen yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis digerebek di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin siang. Polisi terpaksa mendobrak pintu kamar karena pelaku berusaha kabur. 12 kg tembakau sintetis siap edar disita. Pintu kamar apartemen di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor terpaksa didobrak polisi. Polisi khawatir pelaku bernama Fahri Rahman kabur. Dugaan polisi terbukti karena pelaku ternyata berusaha kabur dengan cara melompat dari apartemen. Namun langkah 1000 pelaku dijegat polisi. Dari kamar pelaku, tim Satuan Narkoba Polres Bogor menyita 12 kg tembakau sintetis siap edar. Udah jadi. Selain itu, polisi juga menemukan alat produksi tembakau sintetis. Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus setelah sebelumnya polisi menangkap pelaku lain bernama Rama yang bertugas sebagai kurir. Dari pengakuan Rama, terungkap ia mendapat tembakau sintetis dari pelaku Fahri. Kamar apartemen telah dijadikan tempat produksi tembakau sintetis oleh tersangka sejak 2 bulan lalu. Kami berhasil mengembangkan, kemudian mendatangi apartemen tersebut. Kemudian pada saat penangkapan di apartemen tersebut tersangka tidak kooperatif, tidak membuka pintu, dan akhirnya kami bersama security membuka pintu sedikit dengan paksaan karena si para tersangka tidak mau membuka pintunya. Pada saat tersebut tersangka berusaha untuk melarikan diri, namun kondisi di lantai yang cukup tinggi sehingga tersangka tidak bisa kemana-mana. Di apartemen tersebut kami mendapatkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih 12,5 kg. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu bandar besar yang memasok bahan baku tembakau sintetis. Sementara 2 tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Polisi menetapkan office boy sebagai tersangka dalam kasus penyerangan brutal terhadap 9 karyawan koperasi di daerah Arja Winangun, Kabupaten Cirebon. Penyerangan brutal ini menyebabkan 1 korban akhirnya meninggal dunia. Penyerangan dipicu sakit hati lantaran pelaku kerap ditegur atasannya. Kepolisian Resor Cirebon Kota menetapkan office boy berinisial RS sebagai tersangka tunggal pada kasus penyerangan brutal terhadap 9 karyawan koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon. Penetapan status tersangka berdasarkan keterangan 9 saksi. Dari pemeriksaan terhadap tersangka terungkap, penyerangan brutal itu telah direncanakan. Sehari sebelum beraksi, tersangka sudah membeli senjata tajam jenis parang di pasar. Penyerangan yang dilakukan pria berusia 23 tahun ini mengakibatkan 4 orang menderita luka serius. Bahkan salah satu korban bernama Jessica akhirnya meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam. Sementara kepala cabang koperasi kondisinya membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Berdasarkan keterangan tersangka, penyerangan dipicu rasa sakit hati lantaran kerap ditegur atasannya. Motifnya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, motif sakit hati karena memang si tersangka kita ini adalah karyawan di koperasi BMI tersebut. Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. OB di sana. Ya, karyawan OB merangkap security ya, jaga malam. Ini sakit hatinya gimana Pak?
sakit hati karena sering ditegur, sering dimarahi, sehingga merencanakan aksinya. Oh, direncanakan berarti maksudnya? Ya. Untuk parangnya sendiri, informasinya dibeli sehari sebelumnya Pak Kasat? Ya, untuk alat bukti sajam berupa parang itu sudah dibeli 1 hari sebelum peristiwa terjadi. Pada aksinya pekan lalu, tersangka RS tiba-tiba mengamuk dan menyerang 9 karyawan yang sedang mengadakan rapat. Tersangka terlebih dahulu menyekap para korban dengan mengunci pintu ruang rapat dari dalam. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kasus pembunuhan pasangan sesama jenis di Kabupaten Kuningan memasuki tahap penyidikan. Motif pelaku membunuh korban ternyata dipicu rasa cemburu. Kasus pembunuhan yang melibatkan penyuka sesama jenis di sebuah kamar kos Gang 5 Kelurahan Awirarangan, Kabupaten Kuningan masih terus bergulir. Sepekan usai pembunuhan, kamar kos yang menjadi tempat eksekusi korban masih terpasang garis polisi. Proses hukum kasus pembunuhan dinaikkan ke tahap penyidikan. Polisi sudah menetapkan Sukarniawan sebagai tersangka. Selain menyita 2 alat bukti, polisi juga memeriksa 5 saksi. Motif pembunuhan terungkap, pelaku merasa cemburu dengan korban karena diduga korban memiliki pasangan lain. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan kain selendang. Pelaku memang dan korban ini memang menjalin hubungan ya, kemudian dari hubungan itu pelaku itu sendiri merasa cemburu karena korban pernah dilihat atau sering dilihat bersama dengan orang lain atau yang diduga mungkin memiliki pasangan lain selain pelaku. Sebelum kasus ini terungkap, pelaku sempat merekayasa kematian korban seolah-olah korban bunuh diri. Sementara reka ulang kasus pembunuhan masih menunggu semua tahap pemeriksaan rampung. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. 400 sepeda motor disita polisi dari Satlantas Polres Ciamis karena menggunakan knalpot brong. Mayoritas pengguna knalpot brong adalah pelajar atau remaja. Lebih dari 400 motor disita Satlantas Polres Ciamis karena menggunakan knalpot bising. Motor-motor ini terjaring dalam razia sejak Desember 2023 hingga Januari 2024. Penyitaan sepeda motor berknalpot tidak standar sebagai langkah penindakan atas keluhan masyarakat yang sangat terganggu. Mayoritas pengguna motor adalah pelajar dan remaja. Seluruh knalpot brong akan dimusnahkan dan pemilik motor wajib menggantinya dengan knalpot standar. Kan dari anak remaja ya, jadi pelajar juga ada, bahkan orang dewasa pun ada. Jadi ini kan tidak dilihat dari kelompok umur, tapi sepertinya menjadi style bermotor. Ya, jadi mereka lebih mementingkan style daripada aturan hukum itu sendiri. Ya. Sanksinya apa ini, Nan? Ini hasil dari operasi kapan sampai kapan, Pak? Ini operasi dari bulan, kalau kendaraan yang selamanya 70 ini baru 1 minggu. Ya, tapi kalau untuk operasi penegakan hukum terkait dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi sudah dilaksanakan dari bulan Desember. Razia knalpot brong akan terus dilakukan polisi sampai masyarakat benar-benar sadar bila knalpot brong tidak hanya mengganggu masyarakat, tetapi juga melanggar aturan knalpot standar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.